Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan terstruktur terkait asuhan keperawatan pada korban KDRT, anak jalanan dan korban pemerkosaan. Jadi nanti kalian satu kelas akan dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya akan saya jelaskan di akhir. Jangan lupa untuk presensinya silakan menulis nama dan nomor NIM-nya di kolom komentar. Untuk penyusunan makalah, yang pertama yaitu nanti seperti biasa kalian membuat cover, prakata, kemudian daftar isi, kemudian bab 1. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan. Latar belakang ini adalah yang memuat fenomena atau IBN atau kasus-kasus yang ada di lapangan. Misalnya kalian membahas tentang korban KDRT. Berarti di latar belakang ini adalah kalian menampilkan angka-angka kejadian KDRT dari tingkat dunia sampai di daerah Yogyakarta itu seperti apa. Dicari di internet terkait dengan data-data tersebut. Kemudian tujuannya adalah yaitu sesuai dengan makalah topik yang kalian dapat. Misalnya ketika kalian mendapatkan KDRT berarti tujuannya yaitu membuat laporan pendahuluan terkait korban KDRT. Kemudian nanti tujuan khususnya mendapatkan atau menyusun asuhan keperawatan atau menyusun diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, nursing outcome, nursing intervensi, bahkan ke menganalisa artikel. Kemudian yang bab 2 ini ASKEP. ASKEP ini kalian ambil dari pengkajian keperawatan jiwa yang di keperawatan jiwa 1. Itu yang harus kalian isi di bab 2. Oh, kira-kira pada orang yang mengalami KDRT itu di poin pertanyaan mana nih akan muncul permasalahannya? Berarti pada poin psikologisnya. Kemudian di pembahasan ini yaitu nanti kalian membahas dari askep-askep yang muncul atau diagnosa-diagnosa yang muncul di kasus orang KDRT. Oh, pada orang KDRT itu muncul diagnosa apa saja? Misalnya ketakutan, traumatik, ansietas, kepedihan, kemudian nyeri, dan sebagainya. Kemudian hal-hal itu nanti akan kalian bahas dikaitkan dengan teori yang ada plus dikaitkan dengan artikel. Jadi kalian kalau misalnya mendapatkan kasus tentang KDRT, maka kalian akan mencari satu artikel terkait KDRT yang akan menjadi pembahasan yang dikaitkan dengan laporan atau laporan pendahuluan asuhan keperawatan yang kalian buat. Kemudian baru membuat daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Caranya bisa kalian lihat di video sebelumnya bagaimana cara melakukan citasi dengan Microsoft Word. Jadi nanti kalian menggunakannya itu jadi tidak boleh dengan manual tapi secara aplikasi yang ada di MS Word-nya itu seperti apa membuatnya. Menggunakan style apa style. Jadi nanti dipilih. Ini kalian lihat di situ, ya. Jadi harus dipraktekkan. Kemudian kelompok 1 nanti akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa anak kebutuhan khusus. Berarti nanti kelompok 1 membahas tentang anak kebutuhan khusus. Learning objektifnya yaitu nanti kelompok 1 akan mengetahui pengertian anak kebutuhan khusus. Anak kebutuhan khusus itu siapa, apa saja, dan bagaimana tanda-tandanya, dan harus diapain, harus di mana, termasuk bagaimana psikologisnya, bagaimana nanti askep keluarganya. Kemudian mengkaji anak kebutuhan khusus itu seperti apa, menentukan diagnosa yang mungkin muncul. Kemudian menentukan NIC, NOC,
dan SKL atau sikinya. Jadi ketika kalian menggunakan diagnosa dari Nanda, berarti kalian menggunakan NIK dan NOK-nya. Dan ketika kalian menggunakan SDKI, maka kalian menggunakan SKL dan sikitnya. Kemudian mengkaitkan artikel anak kebutuhan khusus dengan laporan asuhan keperawatan yang kalian buat. Kemudian yang untuk kelompok 2 akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada korban pemerkosaan. Learning objektifnya yaitu nanti kalian mengerti apa yang disebut atau pengertian dari korban pemerkosaan itu seperti apa. Kemudian pengkajian korban pemerkosaan. Jadi ketika kalian di rumah sakit mendapatkan korban pemerkosaan, jadi fokus pengkajiannya apa yang harus kalian lakukan pada korban pemerkosaan. Kemudian menentukan diagnosa yang mungkin muncul pada kasus korban pemerkosaan. Kemudian sama NIK-NOK-nya dan artikelnya juga sama. Yang kelompok 3 akan membahas terkait dengan korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mengetahui pengertian KDRT itu apa, macam-macam KDRT itu apa, kemudian melakukan pengajian pada korban KDRT. Setelah dilakukan pengajian, maka akan ditentukan sebuah diagnosa dan menentukan NIK, NOK-nya atau SKL atau SKI dan mengaitkan terkait dengan artikel KDRT dengan laporan asuhan keperawatan yang kalian buat yang dari pengajian itu. Kemudian untuk kelompoknya akan saya bagi setelah kalian presensi di kolom komentar. Ini akan saya bagi, terus kemudian nanti kalian akan cek. Kalau ada yang ditanyakan, bisa dilakukan di kolom komentar sekaligus melakukan presensi. Jadi untuk presentasinya bukan minggu depan, tapi presentasinya masih 2 minggu lagi ya untuk terkait penugasan. Karena minggu depan kalian masih penugasan struktur. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.